Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sebelum ibadah dimulai, kita akan melihat pokok-pokok warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah pada saat ini. Marilah kita mengerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengan bangkit berdiri kita akan memuji Tuhan dari NKB 35 ayat 1 dengan 2, seluruh alam tak henti. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, bagi banyak orang pada umumnya menganggap bahwa harta dan jabatan merupakan tolak ukur suatu kesuksesan. Dalam bacaan Alkitab minggu ini, Tuhan Yesus mengajar para murid untuk memiliki cara hidup yang berbeda dari cara yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Tuhan Yesus melihat kesuksesan tidak dengan ukuran materi, kenyamanan, atau hal yang lain. Melalui khotbah minggu ini, kita akan diajak untuk menyelami ajaran Tuhan Yesus dengan keberhasilan hidup. Marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 216 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali datang kami ke hadirat-Mu untuk mengaku kesalahan dosa yang telah kami perbuat, terkhusus dalam satu pekan ini Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kesalahan yang kami perbuat, baik melalui tutur kata, perlakuan kami, dan perilaku terhadap sesama kami, terlebih terhadap Engkau Tuhan. Kami mohon ampun agar tidak terhalang berkat dan kasih yang Kau berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Engkau mendengar dan mengampuni kami. Haleluya, amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang adalah kasih juga memberikan pengampunan dan pertolongannya. Berita anugerah diambil dari kitab Nabi Yesaya 41 ayatnya yang ke-13, yang demikian, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 3, ku diberikan kidung baru. Irama lagu paling
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menuntun kami supaya hidup kami sebagai orang Kristen menjadi pribadi yang berintegritas. Pribadi yang sejalan dengan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus tuntunlah kami, supaya kami sebagai orang Kristen dapat berhasil melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kami dan menjadi berfaedah bagi orang-orang di sekitar kami. Engkau yang menyertai kami supaya apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami pahami serta kami lakukan. Bersabdalah ya Tuhan, karena saat ini kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur pada ibadah Minggu pagi ini diambil dari Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan 5. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 23 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, saudaraku yang terkasih. Bicara soal keberhasilan, saudara-saudara,
Katanya ukuran keberhasilan orang zaman dulu adalah harta, tahta, dan wanita. Bahkan di perjanjian lama, ini pun menjadi gambaran sebuah puncak keberhasilan. Di saat seorang raja memerintah atau pemimpin itu memerintah, harta, tahta, wanita. Kalau kita membaca sebagian besar dalam perjanjian lama, harta, tahta, wanita akan nampak jelas bagaimana ini menjadi yang diperebutkan, yang dicapai. Kalau sekarang beda, Bapak Ibu. Sekarang itu harta, tahta, dan Renata, ya. Salah satu chef di MasterChef Indonesia, ya, yang cukup hype dan terkenal di kalangan anak muda zaman sekarang. Itu sebuah bercandaan, Bapak Ibu. Namun nampaknya kalau bicara soal harta dan tahta, saya tidak mau bicara soal wanita karena akan sangat diskriminatif sekali jikalau kita menjadikan itu sebuah patokan. Menurut saya jelas itu kurang tepat. Kita akan merendahkan derajat gender perempuan jika memasukkan itu menjadi sebuah standar keberhasilan. Tapi kalau kita bicara soal harta dan tahta, nampaknya harta dan tahta ini menjadi sebuah standar di dalam kehidupan kita. Di saat kita bekerja, di saat kita berkarir dan mencapai yang namanya kesuksesan, terkadang kita masih mengukurnya dari patokan harta dan tahtanya. Harta itu bicara soal gajinya, bonusnya, pendapatan, berapa banyak aset yang dimiliki. Tahta lebih banyak berbicara soal jabatan, privilege, dan yang terbesar adalah kuasanya sehebat dan sejauh apa. Seringkali itu yang menjadi patokan utama, standar utama untuk kita melihat orang ini sukses atau enggak. Tergantung jabatannya sejauh apa, sebesar apa di pemerintahan, kuasanya sebesar apa. Bapak Ibu, bagi Yesus ukuran keberhasilan tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi lebih kepada integritas. Jadi Yesus tidak mempermasalahkan kita ini berkarir dan sukses, kita memiliki jabatan yang baik dalam pekerjaan atau jabatan yang punya kuasa yang cukup luas di tengah-tengah masyarakat. Yesus tidak menolaknya. Namun, apakah kita berhenti sampai di situ saja, pencapaiannya saja? Ukuran keberhasilan Yesus bukan di situ, tapi bagaimana integritas di dalam pencapaian itu. Bagaimana kita yang punya jabatan, punya kuasa, juga punya integritas. Kuasa kita sejalan dengan perbuatan, sejalan dengan tingkah laku kita. Dan terlebih lagi, bagaimana integritas kita yang punya jabatan, punya kuasa itu juga sejalan dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Itulah yang menjadi tolak ukur dari Yesus mengenai keberhasilan sebagai orang Kristen yang berjalan di jalannya Tuhan. Dalam bacaan kita pada hari ini, saudaraku, di Matius 23 ayat yang pertama hingga 12, Yesus mengkritik keras soal integritas ahli Taurat dan orang Farisi. Saudaraku, di dalam jabatan itu yang namanya menghafal dan mengajar Taurat, menurut Yesus belum berhasil jikalau belum melakukan apa yang sudah diajarkan dan dihafalkan. Jadi Yesus mengkritik keras bagaimana selama ini praktek yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi belum sejalan, belum bisa dikatakan berhasil karena tidak menunjukkan integritasnya. Bahkan Yesus mengatakan dengan jelas ini adalah kemunafikan. Kenapa dikatakan munafik? Selain tidak sesuai dengan integritasnya, yang dilakukan adalah kontradiksi atau sebaliknya.
berbalik dari apa yang diucapkan, berbalik dari apa yang dihafal dan diajarkan. Salah satunya adalah bicara soal kemunafikan itu, bicara soal eksploitasi, atau mungkin kita juga biasa mengatakannya sebagai aji mumpung. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat, dikatakan di Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Contoh yang paling jelas, saudaraku, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus marah, Yesus membalikkan meja di bait Allah yang menjadi tempat penjualan ternak persembahan kurban. Ternak persembahan kurban itu dijual dengan harga berkali-kali lipat. Misalnya kita nih sebagai jemaat mau datang ke bait suci dan mempersembahkan persembahan kurban penebusan dosa, nanti kurban yang kita bawa ini akan didiskualifikasi. Oh, nggak bisa, ini persembahan Anda ini tidak sempurna dan ada cacatnya. Padahal menurut kita sudah sempurna dan layak untuk dipersembahkan. Lalu akan digiring dan diarahkan untuk membeli korban yang sudah disediakan di bait suci yang diperjualbelikan. Jadi Anda bisa bayangkan ada transaksi yang memeras sebetulnya yang dilakukan oleh para pemuka agama di bait suci yang menghabiskan dan memeras sedemikian rupa mungkin masyarakat biasa yang hanya mau mempersembahkan korban sebetulnya. Di samping itu, Yesus juga membalikkan meja tempat jualan penukaran uang. Kalau Bapak Ibu tahu, mata uang yang beredar di masyarakat Israel pada waktu zamannya Yesus adalah dinar. Dinar itu yang dikeluarkan oleh pemerintahan Romawi, gambarnya kepala kaisar. Tapi untuk memberikan persembahan di bait suci tidak bisa menggunakan uang dinar. Menurut mereka itu najis. Sehingga harus dikurskan terlebih dahulu menjadi peser. Ya, peser ini uang aslinya, mata uang aslinya orang-orang Yahudi Israel pada waktu itu. Nah, yang dilakukan oleh para pemuka agama di halaman bait suci adalah kursnya ditinggikan berkali-kali lipat. Sehingga untuk mau persembahan saja itu susahnya bukan main, Bapak Ibu. Jadi Anda bisa membayangkan janda miskin memberikan 2 peser, itu mungkin dia hasil juga transaksi kurs yang tinggi. Yesus itu rada sedih melihat ada janda yang memberikan 2 peser itu. Ada kesedihan yang Yesus lihat gitu ya, di balik apa yang dilakukan janda itu. Saudaraku, ini contoh yang paling jelas dan awal mula bagaimana Yesus begitu kontra dan frontal terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena ada praktek yang jelas menindas, pemerasan. Bahkan di halaman bait suci, tempat di mana seharusnya kesucian cinta kasih itu dihargai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Selain itu praktek-praktek diskriminasi, mendiskriminasi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tuhan, jangan sampai saya menjadi seperti pemungut cukai atau perempuan sundal, doa orang Farisi pada waktu itu. Bagaimana mereka juga memeras janda-janda miskin, itu terkadang terjadi di dalam kehidupan mereka. Juga kejahatan atas nama agama begitu kuat dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudaraku, integritas yang begitu bobrok, begitu hancur. Tapi saya rasa hal-hal seperti itu juga terjadi di zaman sekarang ya. Kita juga harus perlu sangat kritis sekali mengenal, mendengar, dan juga mengikuti misalnya para pemimpin-pemimpin agama zaman sekarang. Banyak juga yang menggunakan otoritasnya untuk mengeksploitasi umat, mengeksploitasi jemaat ya. Untuk apa? Untuk kantongnya pribadi. Ya, jadi jemaat itu dieksploitasi untuk keuntungan pribadi, untuk kekayaan pribadinya.
Maka kita perlu aware betul-betul, kita perlu benar-benar kritis di tengah zaman sekarang. Jangan sampai kita juga mudah terhasut meskipun itu adalah pemuka agama. Meskipun dia adalah pemimpin agama, bisa saja otoritas, kekuasaannya diselewengkan untuk kepentingan pribadinya. Yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat bagaimana di Matius 23 ayat 5 hingga yang ke-7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar-lebar. Jadi orang Yahudi itu punya perangkat sembayang namanya tefilin. Ya. Tefilin itu dipasang di jidat dan juga di lengan. Nah, tali sembayangnya itu dibuat ukurannya besar, ya. Supaya apa? Supaya kelihatan jelas. Nih para pemuka agama ini serius sekali merapalkan kitab-kitab Taurat dan juga doa-doanya. Dan juga mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Kita lihat bobroknya integritas orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Yang kedua adalah gila hormat. Mereka gila terhadap hormat, setiap kesungkanan dan setiap penghormatan dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Hati-hati saudaraku, karena terkadang hal ini juga terjadi di tengah kehidupan jemaat. Kalau yang saya rasakan sebetulnya itu juga gara-gara jemaat sih. Contoh paling simpel, paling sederhana. Pak Pendeta yang makan dulu deh. Kami nggak enak kalau pendeta nggak makan dulu. Pak Penatua, Pak Pendeta duduknya di paling depan dong. Nah, bukan salah pendeta, bukan salah penatua sebetulnya. Tapi jikalau ini kita lakukan terus-menerus, itu akan membentuk mindset, membentuk stereotip bahwa yang namanya pendeta, penatua harus paling depan, harus paling duluan kalau makan dan sebagainya. Maka kita perlu hati-hati menyikapi hal ini, Bapak Ibu. Kita perlu kritis juga loh. Terkadang kebiasaan kita itu juga bisa membuat seseorang itu merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan ini bahaya. Kalau di dalam konteks GKI, kita bergereja di GKI, tentu hal ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai karena kita terbiasa. Saya paham kita menghormati, betul. Tapi jangan selalu apa-apa ya, yang namanya pendeta atau penatua itu harus yang paling depan, harus yang terdepan. Oke, kalau dalam mengatasi masalah jemaat, melayani memang harus terdepan. Tapi segala sesuatu, bahkan soal yang remeh-remeh temeh gitu ya, soal makan, soal duduk, kenapa harus menjadi yang terdepan? Kita belakangan juga nggak masalah, toh ya sama-sama makan. Nah, saudaraku, yang saya mau tekankan adalah kita sebagai umat Tuhan, mari kita kedepankan unsur persekutuannya. Maka di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Penekanan yang begitu kuat bahwa kita semua adalah saudara. Sehingga tidak ada unsur hierarki di dalam relasi saudara. Kalau di GKI dikenal dengan istilah kolektif kolegial, Bapak Ibu. Apa sih kolektif kolegial? Kolektif kolegial itu bersama dan setara. Ya, kita bersama-sama nih dalam persekutuan kita, bergereja, kita berjemaat, kita bersama-sama. Dan jangan lupakan unsur yang kedua adalah setara. Pendeta, penatua, dan jemaat kita ada di derajat yang sama. Kita ini setara. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Kalau Bapak Ibu mau lebih detail lagi, saya akan tunjukkan ya. Nih lihat Bapak Ibu, ini adalah bagian dari penjelasan tata dasar GKI pasal 9 mengenai jabatan gerejawi. Di poin yang pertama Bapak Ibu, kita lihat ya. Seperti ini tulisannya Bapak Ibu. Penatua disingkat PNT dan pendeta disingkat PDT
secara hakiki mempunyai kedudukan yang sama dalam pengertian yang satu tidak berada di bawah atau di atas yang lain. Dengan demikian di dalam GKI tidak dikenal hierarki jabatan gerejawi. Hierarki jabatan gerejawi dalam bentuk apapun harus dihindarkan. Dan menurut saya ini yang paling menarik, saudara-saudara. Jika belum terjadi namun potensial dapat terjadi atau ditolak jika telah menjadi kenyataan dalam praktek kehidupan gerejawi. Betapa tajam dan kerasnya tata gereja GKI mengkritisi mengenai hierarki di dalam kehidupan jemaat. Bahkan kalau ada potensi, ada mulai tercium bau-bau hierarki, merasa penatuannya lebih tinggi, minta dihargai dan segala macam, harus yang paling depan dan segala macam. Hati-hati Bapak Ibu, kita boleh menolak. Kita boleh mengkritisi, kita boleh memberikan argumen yang jelas. Tidak ada hierarki di GKI. Maka saudara-saudara, tidak ada hukumnya pendeta dan penatua di GKI itu harus diutamakan dan ditinggikan. Karena memang jabatan gerejawi di GKI sebagai pendeta ataupun sebagai penatua bukanlah ajang gengsi. Ya. Jabatan penatua di GKI juga enggak dibawa mati. Ya. Di batu nisan Anda juga tidak akan ditulis penatua siapa, gitu ya. Enggak akan. Kita tidak menjadikan jabatan gerejawi sebagai ajang gengsi, bukan sebagai pertunjukan power, kekuasaan, atau hierarki. Kita setara. Menurut saya kita patut bersyukur dengan prinsip ini Bapak Ibu. Dengan value ini di tengah-tengah GKI. Saya berdoa semoga di GKI Pulau Mas ini juga tidak ada hierarki yang ada gitu ya. Semoga kita semua setara. Terlebih lagi dikatakan kita semua adalah saudara. Sehingga yang namanya eksploitasi terhadap jemaat itu dapat dihindarkan. Bapak Ibu boleh bersuara, kita semua boleh bersuara, apalagi kalau merasa dalam tanda kutip dimanfaatkan. Boleh bersuara, boleh menolak, boleh tidak setuju. Tidak selalu manut dan harus ikut. Maka mari saudara-saudara kita wujudkan persekutuan yang setara ini. Saya berikan contoh yang jelas Bapak Ibu. Waktu saya praktek di GKI Cianjur, orang-orang Cianjur itu kalau ngumpul, apalagi anak mudanya gitu ya, itu demen yang namanya liwetan. Ya, liwetan itu sebetulnya nasi yang diliwet, prinsipnya begitu ya. Nah, menarik liwetan itu karena nasi yang diliwet ini dikasih bumbu-bumbu macam-macam ya, bawang putih, bawang merah. Lalu ada apa lagi ya? Saya juga nggak terlalu hafal gitu ya. Ada daun salamnya juga kalau nggak salah masuk di situ. Kadang daun jeruk juga dimasukin ya. Sehingga nasi itu baunya wangi gitu, enak gitu. Nah biasa tidak hanya nasi, ada teman-temannya yang lain ya. Biasa kami bisa spontan kalau liwetan. Oh udahlah beli tahu, beli tempe, beli lele, beli ikan, beli ayam. Spontan pergi ke pasar belanja, terus balik lagi ke gereja sambil menunggu nasinya matang kita memasak bahan-bahan tadi. Juga mungkin dikasih sayur-sayur yang sederhana gitu ya untuk menambah makan kita, menu makan kita, lauknya. Yang menarik adalah dalam liwetan ini adalah seperti gambar berikut ini, saudara-saudara. Coba perhatikan bagaimana yang namanya liwetan itu digelar di satu daun pisang yang panjang. Lalu nasinya ditaruh di situ. Tidak dipiringin satu-satu ya. Lalu lauknya disusun ya, beruntun di situ gitu ya. Paling enggak di hadapan setiap orang itu dapat satu lauk. Tapi kadang juga ngumpul. Ayamnya dikumpulin jadi satu, ikannya, tempe, tahunya dikumpulin jadi satu. Perhatikan Bapak Ibu. Apalagi di gambar ini terlihat jelas ya. Bagaimana di saat kita mulai makan liwetan ini, semua duduk dalam posisi yang sama. Semua duduk sila bersama-sama. Dan di dalam duduk bersama-sama dan kita makan bersama-sama,
background apapun kita direktur, profesional, baru kerja, anak kuliahan, masih sekolah, kita ada dalam posisi yang setara. Apapun jabatan powernya, kaya miskin, kita duduk di dalam posisi yang sama, yang setara. Dan indahnya di dalam liwetan adalah siapa yang melayani? Kalau kita biasa datang ke rumah makan, ada pelayannya yang melayani. Kita butuh minum, kita minta dilayani untuk minum. Kita butuh tambah makanan dan segala macam. Ada orang yang ikut melayani. Dan biasanya Anda perhatikan, nggak pernah ada pelayan restoran lalu ikut makan bersama-sama orang yang lagi makan di restoran itu. Nggak akan. Indahnya dalam persekutuan liwetan seperti ini, saudara-saudara, pelayannya ya kita sendiri. Kita saling melayani di situ. Saya membayangkan persekutuan di dalam gereja seharusnya seperti ini. Kita duduk dalam posisi yang setara, kita makan bersama-sama, dan kita saling melayani satu dengan yang lain. Ambilin tempe dong. Nih, ikannya enak tuh, kayaknya aku milih yang dada aja. Lalu temannya memberikan dada ayamnya kepada temannya yang lain. Kita saling melayani di dalam duduk bersama dan makan bersama itu. Disinilah sebetulnya integritas dan keberhasilan yang dimaksud oleh Yesus. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita sebagai umat Tuhan yang ada di jalan Tuhan, hidup dalam persekutuan yang setara dan saling melayani. Ini hanyalah sebuah ilustrasi dan contoh. Harapannya Bapak Ibu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita bergereja. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Apakah kita juga sudah saling melayani satu dengan yang lain? Atau kita masih sibuk mempeributkan siapa yang lebih penting daripada siapa? Mari kita sama-sama bersama mencapai, kita wujudkan persekutuan yang setara dan saling melayani ini menjadi nilai, menjadi keberhasilan yang akan kita capai bersama. Bukan masing-masing, bukan pendetanya saja, bukan penatuannya saja, tapi kita semua bersama-sama akan mencapai keberhasilan ini dalam Tuhan, yaitu persekutuan yang indah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jika Yesus
Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing mengaku demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudaraku, saat ini kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Engkau yang berjuang bersama-sama dengan kami, Tuhan. Sehingga kami pun terus juga melakukan firman-Mu. Kami berupaya, Tuhan, untuk terus menjadikan persekutuan di dalam setiap komunitas kami, persekutuan yang setara, persekutuan yang saling melayani. Apapun background kami, seberapa besar kekuasaan dan kekayaan kami, biarlah Engkau pakai juga Tuhan untuk menyatakan cinta kasih bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini bagi kami yang kehilangan pekerjaan, bagi kami yang usaha bisnisnya menurun drastis, kondisi ekonomi yang tidak mudah ini Tuhan. Kami pun punya beban untuk memenuhi segala kebutuhan, membayar tagihan. Bapa, sertai kami. Berikanlah kami kesempatan juga, peluang-peluang yang baru. Bukakanlah pintu-pintu yang baru Tuhan untuk kami jajaki, supaya kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Kau juga sertai kami Tuhan, kondisi tubuh kami di tengah-tengah pandemi ini. Jagailah kesehatan kami, jauhkanlah dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi tenaga medis yang berjuang dan setiap orang yang harus berjuang di dalam pekerjaannya untuk mengalahkan COVID-19 ini. Kami mendoakannya ya Bapa. Kiranya Engkau juga jaga setiap imunitas tubuh kami, melalui apa yang kami makan, suplemen yang kami minum Tuhan, juga istirahat yang kami lakukan. Biarlah itu dapat semakin meningkatkan kekebalan tubuh kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang belajar secara online, sekolahnya, kuliahnya. Kiranya segala perangkat dan koneksi internet yang digunakan dapat menunjang, supaya anak-anak kami dapat menerima ilmu yang diberikan oleh guru maupun dosen dengan baik. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu di tengah pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Kami yang mungkin memiliki masalah rumah tangga, kami yang memiliki konflik, kami yang memiliki trauma, kekecewaan di dalam hidup kami saat ini. Kami belajar berserah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak meninggalkan kami. Allah yang terus menuntun kami di jalan yang berliku dalam kehidupan kami. Dan inilah doa-doa syafaat yang kami naikkan kepada-Mu, seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan seraya mengingat firman Tuhan melalui Yesaya 12 ayatnya yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukan perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Mari jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat 1 dan 2, sekarang bersyukur.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami rasakan pada hari ini. Dan kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat mendukung di dalam setiap program kegiatan di dalam gereja. Dan kiranya Engkau memberkati setiap kami yang sudah Engkau tunjuk untuk mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa ungkapan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi dari NKB 197 ayatnya yang ke-1 dan 2. Saat ini saudaraku, Tuhan mengutus kita untuk semakin teguh berpegang kepada firman-Nya. Kita diutus untuk semakin yakin bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, termasuk juga oleh seberapa banyak materi yang kita miliki. Oleh karena itu, marilah kita semakin mengarahkan pandang kita kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.